على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya setelah pelajaran terakhir kita selesaikan mengenai ar-ru'yah, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dua tempat di akhirat nanti, yaitu di padang mahsyar kemudian di surga. Itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat yang benar. Adapun kelompok sesat dari kalangan Sufiyah, yang mereka meyakini bahwasanya bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dunia, itu sangat keliru. Karena mereka memiliki pemikiran yang namanya ittihadiyah dan hululiyah. Adapun keyakinan ittihadiyah adalah keyakinan yang mengatakan Allah Ta'ala itu bersatu dengan makhluknya. Kemudian al-hululiyah adalah keyakinan yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di dalam makhluk. Itu semuanya adalah akidah yang keliru. Kemudian kelompok yang kedua yaitu orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, yang mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Tidak itunya tidak pula di akhirat. Allah musta'an. Itu semuanya pendapat yang keliru. Pendapat yang sahih sudah kami jelaskan. Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat di dua tempat. Di urusatul qiyamah pada mahsyar, kemudian di surga. Na'am barakallahu fikum. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita lihat pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaihi, halaman 41 itu yang atas. Wa laysa bimawludin wa laysa biwalidin wa laysa lahu syubhun ta'ala al-musabbahu. Sekarang pembahasan kita mengenai pantun atau puisi ini adalah mengenai bentuk pensucian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, undang-undang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai menetapkan nama-nama dan juga sifat-sifatnya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sedikit pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Itu undang-undang atau kunci dalam masalah menetapkan asma sifat. Jadi, walaupun Allah Ta'ala punya nama, punya sifat serupa dengan nama dan sifat makhluk, namanya maksudnya ya, tapi hakikat dan zatnya berbeda. Paham? Nah, kaidahnya apa kemarin? Bahwa al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil zawat wal haqa'iq. Artinya sama-sama dari sisi nama tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Paham? Kemudian juga kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah isbatul mufassal wa nafyul mujmal. Itu kaidah juga. Isbatul mufassal wa nafyul mujmal. Maksudnya bagaimana? Di dalam menetapkan dirinci Allah Ta'ala zat yang Maha mendengar, Maha melihat, Maha bicara, Maha hidup. Itu rincian itu. Rincian. Tapi ketika meniadakan, itu namanya apa? Nafyul mujmal. Peniadaan secara global. Kenapa kalau seperti itu barakallahu fikum? Hukum asalnya kalau kita tiadakan secara rinci itu malah justru tidak apa? Tidak menghormati dan tidak sopan. Contohnya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum ditiadakan misalkan seperti namanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tidak mati. Kemudian tidak mati, tidak ngantuk, kemudian tidak tuli, tidak bisu. Nah, itu semuanya kalau di dalam meniadakan dirinci seperti itu, tepat nggak kira-kira?
kurang tepat. Misalkan, antum mau menghormati seorang pemimpin, atau mengatakan presiden itu nggak boleh, nggak bisu, nggak bukan perampok, bukan penjahat. Ini kalau di dalam meniadakan cacat dan juga aibnya dengan rapat dirinci seperti ini malah kurang nggak? Kurang. Lebih baik kalau dengan apa? Dengan isbat, dalam artian menetapkan presiden atau pemimpin itu bagus atau baik. Yang namanya bagus dan baik bukan perampok, bukan pemberontak atau bukan yang ini dan itu. Yang jelas di dalam aturan meniadakan itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah untuk Allah Subhanahu wa taala, peniadaan yang sifatnya apa? Global. Di dalam menetapkan rinci. Coba kita dalilnya mana? Dalilnya laisa kamitslihi syai'. Global enggak? Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Global. Enggak perlu Allah Ta'ala tidak tuli, tidak bisu, tidak ini dan itu. Itu keliru dalam menetapkan ya. Nah, kemudian apa? Wa isbatul mufassal. Ketika menetapkan itu dirinci. Menetapkan nama. Wa huwas sami' al-basir. Dan dia adalah zat yang mendengar dan melihat. Rinci enggak? Rinci. Kecuali kalau siaknya peniadaan sifatnya peniadaan kok dirinci, kenapa? Membantah orang-orang yang barakallahu fikum menuduh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti dirinci apa? Peniadaannya. Seperti misalkan lam yalid wa lam yulad. Allah Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini aslinya secara kaidah keliru aslinya ya. Dalam artian meniadakan secara rinci. Namun kenapa kok dibenarkan barakallahu fikum? Karena sijaknya membantah orang-orang dari kalangan musyrikin wal kufar yang mereka mengatakan Allah Taala punya anak. Tahunya. Jadi hukum asalnya bagaimana? Di dalam menetapkan asma wa sifat itu penetapan secara apa? Secara terperinci. Di dalam meniadakan cacat dan kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, peniadaan secara apa? Global. Mafhum bedanya? Nah, kecuali kalau ada peniadaan secara terperinci berarti ada maksud tertentu. Paham belum? Kalau ada peniadaan secara terperinci berarti ada maksud tertentu. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Allah Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Peniadaan enggak nih? Kenapa dirinci? Karena fungsi membantah orang-orang kadzabun, para pendusta atau orang-orang yang dari kalangan kufar musyrikin yang mereka mengakui dan meyakini bahwa Allah Taala punya anak. Seperti ucapan siapa kemarin? Orang-orang Yahud wan Nasara, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Wa qalatil Nasara al-Masih ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih Nabi Isa anak Allah. Dibantah Allah Subhanahu wa taala dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiruna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah an yufakun. Artinya, jadi ketika orang-orang kafir dari kalangan Yahud dan Nasara mereka berkeyakinan menganggap bahwa Allah Taala punya anak. Orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasara mengatakan apa? Nabi Isa anak Allah. Dibantah dzalika qauluhum, itu semua hanya ucapan mereka. Kata Allah Taala, yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, menandingi menyamai ucapan orang kafir sejak dahulu. Allah musta'an, sejak dahulu. Qatalahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka. Anna yafakun. Bagaimana mereka bisa dipalingkan? Maksudnya ya, barakallahu fikum. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Itu perkara yang penting sekali. Kaidah yang baru yang kita barakallahu fikum kita sebutkan tadi. Di dalam menetapkan isbatun mufassal, di dalam meniadakan nafsul mujmal. Maksudnya ya, meniadakan secara global, menetapkan secara terperinci. Ada pun peniadaan yang sifatnya kok terperinci, ada maksud tertentu di balik itu. Di antaranya apa? Membantah orang-orang kufar dan musyrikin yang menuduh Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Barakallahu fikum. Contohnya tadi itu, lam yalid wa lam yulad. Allah Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini kan peniadaan secara terperinci atau global? Terperinci. Kenapa kok bisa kita katakan membantah orang-orang yang meyakini Allah Taala punya anak? Jadi mereka itu istilahnya tanakut, berseberangan, kontradiksi. Kenapa? Mereka sendiri itu kalau punya anak perempuan apalagi waktu itu orang kufar, nggak suka. Kalau lahir anak perempuan dibunuh langsung, dipendam hidup-hidup itu. Allah musta'an. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman mengenai keadaan mereka, barakallahu fikum, wa idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib.
Apabila sholat sahur itu antara mereka dikasih kabar gembira ya, dengan seorang anak perempuan, mereka langsung wajahnya menghitam, memerah itu, marah, nggak suka. Nah, posisi keadaan seperti itu, mereka nggak suka kalau punya anak perempuan, kok malah menetapkan lagi Allah Subhanahu Wa Taala anak, kan itu. Maksudnya itu. Nah, barakallahu fiikum. Waja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inaba. Mereka juga menjadikan para malaikat yang mereka adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala sebagai anak-anak perempuan Allah. Padahal mereka sendiri ketika dikasih anak perempuan marah nggak? Marah. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila mereka dikasih kabar gembira dengan sesuatu anak yang mereka justru mempermisalkan Allah Ta'ala punya anak, mereka itu marah, wajahnya menghitam. Allahu musta'an. Jadi kontradiksi sebenarnya, bertabrakan, berseberangan, tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka nggak suka kalau punya anak perempuan dan tidak mau kalau punya anak perempuan, tapi mereka sendiri menuduh Allah Ta'ala punya anak perempuan. Siapa anak perempuan Allah? Para malaikat. Wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan para malaikat yang mereka hamba Allah Subhanahu Wa Taala sebagai anak-anak perempuan Allah. Allah musta'an. Dibantah lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak anak perempuan, tidak pula anak laki. Mafhum? Naam, ini termasuk sifat yang kalau seandainya ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala sempurna, namun kalau ada pada makhluk tidak sempurna. Nah, setelah ini qala Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullah alaih, qaul al-muallif rahimahullah, wa laysa bimauludin wa laysa biwalidin. Allah Subhanahu Wa Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak diperanakkan dan juga barakallahu fikum bukan orang tua istilahnya. Oh ya, jadi Allah Ta'ala bukan orang tua kita, bahkan Rabb kita, sesembahan kita itu. Makna dzalik, maknanya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala laisa bimauludin ay laisa lahu walid. Maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak diperanakkan. Berarti maknanya Allah Ta'ala tidak punya orang tua. Wa laisa biwalidin, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan orang tua, maksudnya ay la walad lahu. Allah Ta'ala tidak punya anak. Jadi jangan sampai barakallahu fikum kita menetapkan Allah Ta'ala punya anak, jangan sampai. Wal adillatu ala dzalika minal Qur'ani was sunnah katsiratun muhkamatun, dan dalil mengenai hal tersebut dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu banyak sekali dan terpercaya dalam artian apa? Dalam artian akurat dalilnya. Wa min dzalika qaulullah azza wa jalla, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Wala ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun." Artinya, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seorang anak, dan memang tidak layak, tidak pantas bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersamanya itu ilah yang lain. Paham ya? Dalam artian Allah sendirian. Enggak ada ilah yang kedua, itu enggak ada. Nah, idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'din. Kalau seandainya ada dua ilah, niscaya ilah yang satunya akan apa? Akan saling pergi membawa apa yang dia ciptakan dan akan saling mengalahkan sebagian mereka atau sebagian yang lainnya. Kalau ada dua ilah. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha tunggal, satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha tunggal, tidak ada duanya. Barakallahu fikum. Karena itu di balik itu semuanya hikmah. Coba kalau seandainya sekarang ilahnya ada dua, saling menciptakan. Mungkin sebagaimana yang Allah Taala kabarkan sini, niscaya masing-masing ilah akan pergi membawa apa yang dia ciptakan dan akan saling mengalahkan, keributan adanya. Na'am barakallahu fikum. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa-apa yang mereka sifatkan. Wa kaqauli tabaraka ta'ala, dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dialah zat yang maha agung. Jaddu rabbina, jaddu itu jangan diartikan kakek ya. Jaddu nanti kakek aslinya. Nanti kalau artikan sini ta'ala jaddu telah agung, telah meninggi kakek Rabb kami. Keliru ya? Padahal jaddun itu kakek, jaddun nenek, ya enggak? Ya enggak? Nah,
Tapi di sini artinya bukan lagi nenek, bukan sini. Artinya zat itu adalah keagungan. Paham ya? Barakallahu fikum. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, atau zat yang maha tinggi keagungannya, keagungan Rabb kami, mattakhadha sahibatan wala walada. Tidak Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang teman dalam menciptakan, tidak pula seorang anak. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan teman, istri, enggak ada. Kemudian barakallahu fikum tidak pula menjadikan anak. Nah, kalau ada yang bertanya, Allah Subhanahu wa taala itu laki-laki atau perempuan? Itu jangan dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang bid'ah, pertanyaan enggak pernah ditanyakan oleh Nabi Rasulullah atau di zaman Rasulullah enggak pernah. Perkara-perkara yang dulu tidak pernah ditanyakan ke zaman Rasulullah, atau zaman sahabat atau zaman-zaman para tabi'in atau tabi'in, jangan kita yang sebagai orang belakangan bertanya. Karena apa? Karena Nabi barakallahu fikum perkara tersebut masuk dalam perkara yang tidak diperkenankan, karena apa? Masuk dalam ta'ammuk, terdalam-dalaman pada perkara yang tidak bermanfaat. Allah musta'an. Jadi enggak perlu kita tanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 7 lapis, ya enggak? Langit 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Enggak perlu tanya. Kalau bumi 7 lapis itu di bawah kita ini ada enggak makhluk seperti kita ini? Naik motor, naik mobil Avanza misalkan, kemudian ada nggak kira-kira? Nggak perlu dipertanyakan itu. Yakini aja yang jelas bumi itu 7 lapis. Nggak perlu kita bayangkan di bawah kita apa ya kira-kira. Ada nggak makhluk seperti kita ini, ada nggak kira-kira? Nggak perlu. Itu semuanya nggak pernah dibayangkan, nggak pernah ditanyakan sama sahabat. Paham ya? Nah, perkara yang dulu tidak ditanyakan, sekarang kenapa kita sok tahu bertanya? Ada apa sih? Biarkan. Yang penting kita meyakini itu 7 lapis bumi. Paham maksudnya ya? Nggak perlu kita buat muter-muter, kemudian ujung-ujungnya keliru, jangan. Paham ya? Yang jelas ada makhluk. Allah SWT tahu. Betulnya kayak apa? Allah alam. Itu lebih baik. Tahu ya? Kemudian timbul pertanyaan lagi dari orang-orang falsafah al-kalam yang sudah kita jelaskan ilmunya bagaimana? La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu kalam, ilmu filsafat itu, walaupun di universitas banyak ya jurusan filsafat itu pada asalnya ilmu yang tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus, tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit. Yang sakit tambah sakit, yang haus tambah haus. Karena ilmu filsafat. Mereka mengatakan dulu sebelum Allah Ta'ala itu apa ya? Dibahas itu. Dulu sebelum Allah Ta'ala itu apa? Memang Allah Ta'ala itu zat yang maha tunggal, zat yang maha pertama, dan zat yang maha terakhir. Tapi dulu sebelumnya apa ya? Itu semua mereka dibahas. Kita tidak membahas. Karena membahas itu pusing kepala. Kalau perkara yang tidak pernah dibahas para salaf, maka kita harus mencoba mereka nggak perlu membahas. Jadi Allah Ta'ala zat yang maha tunggal, zat yang maha awal, zat yang maha terakhir, tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Maksudnya ya, na'am barakallahu fikum. Dengan sini, qala Syekh Zaid al-Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaih, wa qawli azza sya'nu, dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lam yarid wa lam yulad. Sekarang kalau kita perhatikan di situ, Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, peniadaan di sini sifatnya mujmal atau mufassal dalam arti terperinci. Ini Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, peniadaan sifat barakallahu fikum, sifat kurang ini kepada Allah Ta'ala itu terperinci atau global di sini? Terperinci. Padahal kaidahnya apa tadi? Kaidahnya kita dalam menetapkan nama itu secara terperinci, di dalam meniadakan nama dan sifat yang kurang dari Allah Ta'ala harus apa? Global. Tapi kenapa itu terperinci? Kita katakan ada maksud tertentu dari itu. Maksudnya adalah fungsinya membantah orang-orang yang menuduh Allah Ta'ala punya anak. Tapi ya, karena ada, karena Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Nabi Isa anak Allah. Paham ya? Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terperinci. Lam yarid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian tuduhan orang-orang jahat dari kalangan kufar wal musyrikin yang mereka mengatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Dibantah ya. Nah, kalau itu bantahan ini juga. Yang mereka mengatakan wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa. Dan mereka menjadikan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai apa? Inasa, anak-anak perempuan. Allah musta'an. Padahal mereka sendiri kalau punya anak perempuan marah gak waktu itu? Marah. Dikubur hidup kita berani. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim." Artinya, apabila mereka dikasih kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan,
justru wajahnya memerah, menghitam, benci dalam keadaan marah itu. Tapi dalam keadaan seperti itu malah nuduh Allah Ta'ala punya anak perempuan. Allah musta'an. Itulah keadaan mereka. Nah, oleh karena itu ketika orang Yahud Nasara mengatakan Allah Ta'ala punya anak perempuan, punya anak, dan misalnya Uzair an Allah, Nabi Isa an Allah, dibantah zalika qauluhum bi afwahihim yudhahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Itu sekedar ucapan mereka. Dengan mulut-mulut mereka saja itu. Ucapan mereka yang muncul dari mulut-mulut mereka. Menandingi, menyamai ucapan orang-orang kufar terdahulu. Allah musta'an. Kita lihat qala Syekh Zaid al-Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaih wa ghairiha katsirun, dan yang selainnya banyak sekali. Wa madzalika illa likamali khina subhanahu wa ta'ala fala yahtaju ila sahibatin wala yahtaju ila waladin wala ila mu'inin wala dhahirin. Artinya yang demikian itu semuanya tidaklah karena menunjukkan tidak lain karena menunjukkan kesempurnaan, tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, tidak butuh berteman istri, tidak butuh kepada anak, tidak butuh pada orang penolong, tidak butuh juga dan pembantu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sekaya apapun yang kita miliki, barakallahu fikum, semuanya kita masih fakir, barakallahu fikum. Oleh karena itu orang-orang Yahud ketika mereka menuduh Allah Ta'ala fakir, nah barakallahu fikum, Allah Ta'ala mengatakan laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sungguh Allah Ta'ala mendengar orang-orang yang mengucapkan bahwasanya Allah Ta'ala fakir, kita yang kaya katanya. Siapa itu orang? Yahud. Orang Yahud mengatakan seperti itu, kita yang kaya, Allah fakir. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal azizul hamid. Wallahu wal azizul hamid. Nah, barakallahu fikum. Azizul hamid, azizul hakim. Wallahu wal azizul hakim. Artinya, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, antumul fuqara, kalian semua itu adalah fuqara. Kita semuanya fuqara. Maksudnya kita semuanya masih membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Nah, dan Allah Ta'ala yang maha kaya dan maha terpuji. Wal hamid masalah itu. Wal hamid. Nah, barakallahu fikum. Inna sayyidkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi 'aziz. Artinya, jika Allah menghendaki menghilangkan kalian semuanya, dihilangkan semuanya itu, kemudian datangkan makhluk yang baru, mampu enggak? Mampu. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi 'aziz. Yang demikian bagi Allah bukan perkara yang susah atau sulit. Paham ya? Mewujudkan sesuatu yang enggak ada aja mampu, apalagi mengejar mengulangi kembali, lebih mampu lagi itu. Dan bahkan kalau menghilangkan, kita semua dihilangkan, dimusnahkan, diganti makhluk yang baru, mampu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Oleh karena itu tidak layak kalau kita menyombongkan kekayaan kita, kita paling kaya, nggak ada lagi yang lebih kaya daripada kita. Kita semuanya masih fuqara, orang yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan kita semuanya tidak bisa mengentaskan azab yang barakallahu fikum yang Allah telah berikan kepada seorang hamba, nggak bisa. Abu Lahab, bagaimana Abu Lahab? Hartanya melimpah, semua usahanya, semuanya sirna, nggak bermanfaat sama sekali. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu syahidnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya telah kalah kedua tangan Abu Lahab. Karena waktu itu berani mengatakan Rasulullah ya. Rasulullah lagi berdakwah, tenang, dia mengatakan lagi Muhammad. Celakalah engkau ya Muhammad. Ali ada zamanana, apa kamu tuh seperti ini? Kamu mengumpulkan kami, jadi nggak terima kalau didakwai tauhid, nggak terima. Dia malah mendoakan kecelakaan, celakalah engkau ya Muhammad. Dibantah Allah SWT dalam surat Al-Lahab sepenuhnya itu. Langsung kena Abu Lahab dan istrinya. Syahidnya mana? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Semua hartanya dan dia yang dia usahakan, yang dia selama ini kerja keras itu tidak bisa mengentaskan Abu Lahab dari harta tersebut. Paham ya? Karena harta barakallahu fikum itu tentunya baik buruknya tergantung apa yang kita niatkan dan kita gunakan. Paham ya? Kita gunakan berkebaikan, insya Allah kebaikan. Kita gunakan pada perkara yang mungkar, ya kemungkaran, kejelekan yang didapatkan. Allah musta'an. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang barakallahu fikum pelit atau istilahnya kikir, atau orang yang istilahnya tidak pernah menginfakkan hartanya, tidak pernah menzakatkan hartanya baru sudah saatnya. Sampai haul, sampai nisabnya, dia santai-santai enggak mau menzakatkan, ditumpuk-tumpuk hartanya, ancamannya berat. Dikasih kabar gembira Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mengumpul hartanya, ditumpuk-tumpuk emasnya,
peraknya enggak pernah berinfak, dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Oh ya, dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal-fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Bagi orang-orang yang mereka menyimpan hartanya emas dan perak dan tidak mau menginfakkan harta tersebut di jalan Allah, maka kasihlah kabar gembira katanya dengan azab yang pedih. Alhamdulillah. Hati-hati barakallahu fikum. Ngeri sekali. Jadi harta itu bisa menjadi petaka bagi kita manakala kita tidak letakkan pada tempatnya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian bisa menjadi fitnah. Paham ya? Bisa menjadi apa? Fitnah manakala kita tidak bisa mengambil pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan diri kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringnya ya barakallahu fikum na'udzubillah, saudara-saudara kita kaum muslimin yang jauh dari ilmu, jauh dari agama, kalau harta sudah banyak itu lalai. Lalai dari salat, lalai dari zikir, lalai dari berinfak, lalai dari berzakat. Nah, diperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian itu melalaikan diri kalian dari zikir kepada Allah SWT. Punya anak lagi lucu-lucunya, kita mau sholat, akhirnya ada sholat. Akhirnya meninggalkan sholat gara-gara anaknya yang meninggalkan. Jangan sampai. Nah, barakallahu fikum. Apa balasannya? Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, kok terlalaikan dengan anaknya dan hartanya, mereka adalah orang-orang yang rugi. Allah musta'an. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi kita perlu mengoreksi diri kita barakallahu fikum. Sedekah, zakat, infak, itu tidak harus dengan harta. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, infak, sedekah tidak harus dengan apa? Harta. Ucapan yang baik, ucapan yang bagus, ucapan yang jujur, itu pun sedekah. Al-kalimatu thayyibah sedekatun. Paham ya? Kalimat yang baik, ucapan yang bagus, tidak kasar, menjaga perasaan, itu terutama ketika siaknya global ya. Nah, itu adalah sedekah. Paham ya? Kemudian ketika kalian bertemu, senyum, menampakkan wajah berseri-seri kepada saudaranya juga sedekah. Paham ya? Jadi jangan sampai kita, wah ini nggak bisa sedekah. Nah, kenapa? Nggak punya uang. Sedekah itu pada saat tidak dengan uang. Paham ya? Itu hanya termasuk jenis sedekah. Jenis infak dengan uang juga bisa, dengan makanan juga bisa. Yang jelas jangan sampai kita lupakan kalau itu. Nah, kita lihat sini. Bal huwa al-ilahul haqqul wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masyaallah. Bahkan dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha benar dan tunggal serta satu, zat yang maha barakallahu fikum tidak butuh dengan hambanya, semua hambanya, semua makhluknya bergantung kepadanya, zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, zat yang tidak satupun yang sepadan setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun. Semua makhluk masih fuqara, masih pakai sebesar apapun badannya, sekuat apapun tenaganya, masih di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fakir. Oleh karena itu tidak layak kalau menyombongkan dirinya, kami orang yang paling kuat, kami orang yang paling hebat. Ya, itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Hadi aqidatul mu'minin fi rabbihim azza fi ula. Ini adalah akidahnya kaum mukminin mengenai Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah kalian adalah ilah yang satu, tiada sembah yang berhak untuk disembah kecuali Dia, zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa qala azza wa jalla, fa ilahukum ilahun wahid, falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Artinya, dan ilah kalian adalah ilah yang satu yang tunggal, maka berserah dirilah kalian semuanya, berislamlah kalian semuanya terhadapnya. Wabasyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira. Nah, barakallahu fikum bagi orang-orang yang melaksanakan. Dengan artian, nah barakallahu fikum Allah, yang mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala tabaraka wa ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan Allah Taala berfirman,
Allah Subhanahu wa taala zat yang tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, zat yang maha hidup dan zat yang maha senantiasa qayyum, tidak pernah tidur. Paham ya? Zat qayyumiyah, sadar, tidak pernah tidur. Nah, kalau kita bagaimana? Manusia itu sekuat apapun, sebesar apapun badannya, itu mesti akan mengalami yang namanya tidur. Paham ya? Nah, mesti akan mengalami yang namanya tidur. Nah, barakallahu dia misalkan juara lari maraton misalkan, atau barbelan misalkan, kuat sekali. Tapi mungkin dia nggak tidur. Dalam artian nggak pernah tidur sama sekali, nggak mungkin. Kalau orang itu nggak pernah tidur, harus dipertanyakan kenapa si orang itu nggak pernah tidur. Jangan-jangan punya penyakit, ya nggak? Karena normalnya manusia itu tidur, dan sebelum tidur ada mukadimahnya, yaitu namanya an-nu'as, rasa ngantuk. Dengan rasa ngantuk itulah orang yang semula besar sekali, atau besar badannya sekuat apapun, kalau sudah barakallahu fikum terhinggapi rasa ngantuk ini, dia akan kalah dengan kekuatannya tadi. Akan tunduk pelan-pelan, lama-lama jatuh. Benar nggak itu? Benar. Itu pun siapapun orangnya, polisi, tentara, pejabat, atau semuanya kalau udah rasa ngantuk itu ada, itu lama-lama dia akan lemas, kemudian tidur. Nah, menunjukkan bahwa lemahnya manusia barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup dan sadar, senantiasa sadar, enggak pernah ada rasa ngantuk. La sinatu wala naum, ya kan itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Ta'ala zat yang senantiasa hidup dan juga zat yang senantiasa sadar, tidak terhinggapi pada dirinya atau tidak mengikuti Allah Ta'ala rasa ngantuk, tidak pernah tidur. Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini termasuk sifat yang apa? Sifat ini kalau ada pada Allah Ta'ala sempurna, namun kalau ada pada makhluk tidak sempurna. Sifat nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Kalau ada pada makhluk sempurna nggak? Nggak sempurna. Bagi Allah Ta'ala sempurna. Nah, kita lihat sini. Ila ghairi dzalika min an-nusus allati tadullu ala anna Allah tabaraka wa ta'ala huwal wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad lahu al-asmaul husna wa lahu sifatul kamal wal jalal allati ja'at nususuha fil kitab was sunnah. Artinya dan juga dalil-dalil yang lainnya. Nah, nas-nas yang semuanya menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha satu, tunggal, zat yang bergantung semua makhluk kepadanya, zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan, zat yang tidak satupun yang sepadan tanding dengan Allah Subhanahu wa taala, yang hanya milik Allah, yang hanya milik Allah saja, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna dan kemuliaan, ya barakallahu fikum, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala yang datang dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi khulasannya barakallahu fikum, di dalam menetapkan Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya dan juga nama-namanya, nah barakallahu fikum, itu apa barakallahu fikum? Sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Paham ya? Nah, jadi kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah sifatkan di dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah dalam As-Sunnah, pensifatan, penetapan tanpa mengubah makna, tanpa menolak makna, tanpa menyerupakan, tanpa membagaimanakan. Apa maksud membagaimanakan? Nggak tanya. Bagaimana sih bentuknya? Bagaimana turunnya? Bagaimana tangannya? Itu nggak boleh. Itu semuanya Ahlus Sunnah menjawab serentak ijma' wallahu a'lam. Maksudnya jawabannya, Allah Ta'ala turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Maknanya apa sih turun tuh? Maknanya adalah turun yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Ya. Itu harus sama. Paham ya? Dalam masalah sifat, itu masalah bagaimananya wallahu a'lam. Jangan seperti pendapatnya orang-orang mufawwidah. Orang-orang mufawwidah itu kelompok besar yang mereka hampir mengatakan Ahlus Sunnah. Dalam artinya itu terkadang mengatakan Ahlus Sunnah. Al-Mufawwidah mengatakan globalnya ya. Nah, Allah Ta'ala punya sifat nggak? Punya. Nah, tapi maknanya apa? Allah alam. Nah, mirip nggak? Mufawwidah mengatakan Allah Ta'ala punya nama, punya sifat. Nah, maknanya apa? Allah alam. Makna langsung diserahkan langsung. Maknanya apa? Allah alam nggak tahu. Padahal kita tahu nggak maknanya. Makna tahu cuma maknanya bagaimana? Makna yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Itu bedanya. Al-Sunnah yang kita serahkan kepada Allah Ta'ala adalah kaifiyahnya, bagaimananya. Adapun untuk masalah maknanya menetapkan. Maka insyaallah ya. Nah. Ikhwan fillah wa akhwatullah, a'azzani wa azakumullah. Kita lihat sini. Wa qalu rahimahullah wa laysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena undang-undang peraturan kita di dalam menetapkan asma wa sifat, ayat yang sangat mudah dihafal.
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu ayat itu jangan terlupakan itu. Itu undang-undangnya. Dalam artian apa? Tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah SWT, dan Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dan melihat. Paham ya? Isbatul mufassal wa nafyul mujmal, itu. Di dalam menetapkan nama harus dirinci. Di dalam meniadakan nama-nama yang kurang dari Allah Ta'ala ditiadakan secara global. Paham ya? Nah, kita lihat dalilnya, ini dalilnya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Semuanya sifatnya, namanya global enggak? Global. Wa huwas samiul basir, namun Allah Ta'ala adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Dirinci enggak? Rinci. Zat yang maha mendengar, maha melihat. Dalam menetapkan seperti itu. Kecuali kalau seandainya antum atau kita semuanya menjumpai sebuah dalil sifatnya meniadakan sifat kurang tapi kalau bentuknya terperinci, berarti menyelisih kaidah. Berarti ada maksud di balik itu. Maksudnya adalah membantah orang-orang kufar atau tuduhan-tuduhan yang keji untuk Allah SWT dibantah. Qala Syekh Zaid al-Hadi al-Madkhali rahmatullahi alaihi, ay laisa lillahi syabihun min makhluqatihi wa laisa lahu mathilun wa la kuffun lahu wa la niddun lahu. Artinya, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala yang serupa dari kalangan makhluk-makhluknya, tidak pula yang barakallahu fikum semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula ada yang sepadan, tanding. Tidak pula ada tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dan maha melihat. Falaqallahu tabaraka wa ta'ala an yakuna lahu syabihun min khalqihi. Maka Allah Ta'ala di sini meniadakan, Allah Subhanahu wa taala meniadakan sesuatu yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala di kalangan makhluknya. Ballahul kamal mutlak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Kesempurnaan yang mutlak. Kesempurnaan yang mutlak itu sempurna dari seluruh sisi. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala sempurna dari seluruh sisi. Barakallahu fikum. Bentuk kesempurnaannya bagaimana? Setiap nama pasti benar-benar menunjukkan zat yang dinamai. Allah Ta'ala zat yang maha mendengar, yang benar-benar mendengar. Tapi kalau manusia, jangan disebutkan kemarin ya. Kalau manusia terkadang namanya bagus, baik, Muhammad, Saleh, Mahmud, misalkan, contohnya aja nih, contohnya ya. Tapi terkadang ada nggak yang namanya Saleh, Mahmud, Muhammad, atau misalnya namanya Zaid, atau misalnya orangnya jahat, ada nggak? Tidak sesuai dengan namanya. Tapi kalau Allah Ta'ala mesti itu semuanya. Mesti itu sudah. Nah, karena apa? Memiliki kamal mutlak, kesempurnaan yang mutlak, zatan wa asma'an wa sifatin. Baik secara zat, baik. Atau secara nama, atau secara sifat. Sempurna semuanya. Lihat sini. Itu huwal khaliqu wa ma siwahu makhluq. Dikarenakan Allah Ta'ala zat yang maha pencipta, adapun selainnya adalah makhluk. Semuanya makhluk. Semua makhluk itu serba kurang. Semua makhluk serba kurang. Barakallahu fikum. Nah, karena makhluk itu dikatakan sempurna ya sebatas sesama makhluk saja. Adapun di hadapan Allah Ta'ala serba kurang. Nah, di hadapan manusia saja makhluk banyak kekurangan itu. Nah, oleh karena itu kalau yang kita cari keridhaan manusia nggak akan dapat. Cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Belajar, mencari ilmu, mengajarkan ilmu, mendakwakan ilmu, carilah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum atau kita semuanya mencari ridho manusia tidak akan dapat. Kenapa? Karena disebutkan para ulama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah sebab puncak yang tidak bisa diraih. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Dan keridhaan manusia adalah sebab puncak yang tidak bisa diraih. Maksudnya apa? Kita sudah bekerja ini dan itu, terkadang bos kita masih nggak ridho juga. Oh ya. Saya misalkan bosnya bilang ini nanti dikerjakan seperti ini. Ya, siap. Setelah dikerjakan masih ada dia nggak ridho. Ada yang kurang ini, karena yang kita cari itu manusia. Oh ya. Coba kalau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan yang kalian cari dari Allah Ta'ala dimanapun dapat. Antum mencari keridhaan Allah Ta'ala, nah di luar negeri, dalam negeri, atau di Jawa, di luar Jawa mesti dapat kalau yang cari dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang cari dari manusia belum tentu dapat. Oleh karena itu ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah sebab puncak yang tidak bisa diraih. Nah, barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lihat sini. Itu wal khaliq wa ma siwal makhluq wa huwa ar-rabbu wa ma siwa marbub. Dikarenakan Allah Ta'ala adalah zat yang maha mencipta sedangkan selainnya adalah makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang
Nah, mengatur, ada yang selainnya diatur, wa huwal ma'budu wa ma siwahu 'abdun, dan Allah Ta'ala zat yang diibadahi, ada yang selainnya adalah hamba yang beribadah, wa huwa shahibul kamal mutlak, dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Sempurna dari seluruh sisi. Tahu ya? Nah, barakallahu fikum. Ada manusia memiliki mutlakul kamal. Bedakan al-kamal mutlak dengan apa? Mutlakul kamal. Paham ya? Al-kamal mutlak itu kesempurnaan yang sempurna dari seluruh sisi. Tapi kalau mutlakul kamal memiliki asal kesempurnaan. Cuman nggak sempurna kesempurnaan kita. Kita semuanya misalkan bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara, sempurna nggak? Tapi kesempurnaan kita ini apa? Tidak dari seluruh sisi. Mendengar sesuatu yang didengar saja. Kita sekarang mendengar di sini aja kan? Antum mendengar nggak yang di ujung sana itu? Nggak mendengar. Melihat sesuatu yang di hadapannya ada. Di belakang kita nggak bisa melihat, ya nggak? Seperti itu. Jadi manusia walaupun dikatakan sempurna, tapi sempurna tidak dari seluruh sisi. Hanya memiliki apa? Mutlakul kamal. Paham ya? Asal daripada kesempurnaan. Na'am barakallahu fikum, atau dasar kesempurnaan. Kita lihat sini. Wa masiwahu mahalun naqs. Ada selain Allah Subhanahu wa taala ada tempat yang penuh dengan kekurangan. Wa huwal ghani wa masiwahu muftaqirun ilaihi. Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, dan yang selainnya adalah orang yang butuh padanya, atau selainnya dari kalangan makhluk adalah yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Wa muhtajun ilaihi, dan butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian semua itu adalah orang-orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dan zat yang maha terpuji. Masyaallah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita dan kalian semuanya. Hadza huwa mu'taqadu ahli sunnah wal jamaah. Inilah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Yusbituna li rabbihim sifatil kamal wa yanfauna anhu sifatil naqsi. Artinya, inilah keyakinan ahli sunnah wal jamaah, yang mereka menetapkan untuk Rabb mereka sifat-sifat yang sempurna dan meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang kurang. Nah, wa yarudduna ma qalahu ahli tashbih wa ahli ta'til binususil kitab was sunnah al-wadihah al-bayyinah. Dan ahli sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang membantah perkara-perkara yang diucapkan oleh ahli tasbih, orang-orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dan makhluknya. Wa ahli ta'til, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala dan bukan namanya. Dengan apa bantahnya? Dengan nas-nas, dengan dalil-dalil Al-Quran was sunnah al-wadiyah al-bayyinah, yang nampak jelas gamblang. Inilah argumen Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi argumen hujjah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam membantah ahlu bid'ah wad dhalal, di dalam membantah ahlu batil adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dalil. Karena dalil itu barakallahu fikum, kalau orang hafal dalil, hafal As-Sunnah, hafal Al-Quran, dia tenang, akan kuat hujjahnya. Tapi kalau debat kanan kiri, depan belakang, kanan kiri, depan belakang, tanya siapa yang bilang? Sebulan. Sebulan dari mana? Pokoknya itu nggak akan ada titik temunya. Ada itu ngeyel, bantah, nolak, bangkang, ribut, kelayu ujungnya. Amnya. Tapi kalau dalil terdiam. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, wa man hafizul hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis, yang hafal Al-Quran, yang hafal Al-Quran dan Sunnah, akan kuat argumennya. Benar nggak? Nah, kalau antum debat, di atas kebenaran, antum mengeluarkan dalil itu akan kuat argumen antum. Tapi kalau antum debat cuman modal ucapan saja, itu terkadang terkalahkan kalau dia mengeluarkan dalil. Karena kalau bid'ah dalal, orang hizbiyin itu juga kadang bisa berdalil ya. Nah, kalau kita nggak punya dalil, kita kalah. Oleh karena itu, man hafizul hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis, dia akan kuat argumennya. Paham ya? Akan kuat argumennya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita semuanya belum terlambat. Yang umur tua maupun yang muda belum terlambat, barakallahu fikum, masih bisa berjuang dan berkorban untuk menghafal walaupun sedikit demi sedikit. Paham ya? Karena kita nggak seperti para imam terdahulu, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, yang kami sebutkan kemarin, Imam Bukhari menghafal hadis sahih berapa ribu? 100.000 hadis sahih yang dihafal. Nah, kita 2 hadis tadi dibolak-balik dan pusing kepala. Ya enggak?
Itu pun dibolak-balik materinya, enggak dibolak-balik pun sudah pusing. Apalagi dibolak-balik Imam Bukhari ketika datang ke Baghdad waktu itu, ini kisahnya ya. Datang ke Baghdad, disambut oleh ahli hadis di Baghdad, kita tes ini Imam Bukhari ini. Bagaimana hafalannya? Katanya dia sangat kuat hafalannya, digelari Jabalul Hebat, gunungnya hafalan. Akhirnya ahli Baghdad waktu itu, penduduk Baghdad sepakat, muhaddisun Baghdad sepakat untuk mengetes Imam Bukhari. Didatangkan 10 orang, masing-masing orang itu mengeluarkan dan menyebutkan hadis 10 semuanya. Hadis diputar-balik, diputar-putar, bolak-balik sanadnya. Paham ya? Untuk sanad Bukhari. Jadi totalnya berapa hadis? 100 hadis ya. Imam Bukhari santai saja, datang santai saja. Paham ya? Yang ini, yang satu, yang si A, si B, si D sampai 10 itu semuanya mengeluarkan hadis di hadapan Imam Bukhari. Hadis sanad fulan sampai selesai semuanya. Imam Bukhari ditanya, tahu nggak itu semua dari mana dan dari siapa? Imam Bukhari mengatakan wallahu a'lam. Aku tidak tahu. Akhirnya orang-orang bingung, ini katanya iman, katanya tapi kok nggak tahu bagaimana? Ternyata semua yang sampaikan tadi itu keliru semuanya, terbalik semuanya, yang benar seperti ini. Yang kelirunya sudah dihafal Imam Bukhari, yang untuk membenarkan sudah dihafal juga. Sebutkan semuanya. Adapun kamu tadi yang pertama keliru, yang benar seperti ini. Kamu tadi yang pertama keliru, yang benar seperti ini. Satu orang berapa hadis tadi? 10 hadis. Hadis pertama ini keliru, yang benar seperti ini. Jadi akhirnya orang pada kagum semuanya. Oh ternyata, masya Allah. Yang keliru pun sudah hafal Imam Bukhari. Bantahannya sekalian saja sebutkan situ. Ini kisahnya bisa dilihat dalam Barakallahu fikum Asyar al-Hadis yang dikatakan Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, beliau nukilkan dalam ketika beliau mensyarah Barakallahu fikum Al-Bahits al-Hadis atau Ikhtisar Ulum al-Hadis itu. Apa itu ya? Barakallahu fikum. Jadi Imam Bukhari masya Allah. Jadi diuji pun siap. Tapi awal mulanya kan orang tertengang. Aku nggak tahu hadis yang ini. Aku nggak tahu hadis yang ini. Yang ini juga nggak tahu. Makanya Imam Bukhari katanya muhaddits kok nggak tahu semuanya. Ternyata maksudnya nggak tahu kalau ini yang sahih. Itu semuanya keliru. Yang kalian sebutkan keliru. Ada hadis pertama yang kalian sebutkan seperti ini, seperti disebutkan hadisnya ya. Semua sebutkan ini seperti ini keliru semuanya. Yang benar ini. Ini semua juga keliru. Yang benar ini. Ini semuanya keliru. Yang benar ini. Jadi yang keliru saja masih dihafal oleh Bukhari. Yang untuk membenarkan suka aja. Maksudnya ya, menunjukkan bahwa beliau memang layak digelari Jabalul Hebat, gunungnya hafalan. Yang beliau hafal hadis sahih 100.000. Yang hadis dhaif 200.000. Oh ya. Nah, kalau kita melihat sampai 1.000. Al-Arba'in ada satu hadis innamal a'malu binniyat. Hadisnya siapa? Sudah pernah ingat. Ini maksudnya kita ya, bukan aturan kita sama aja. Sama ya. Karena bukan seperti itu kalau nggak menurut saya, lupa gitu. Jadi menurut saya itu penting sekali. Hayatul ilmi mudzakarah. Hidupnya ilmu itu adalah mudzakarah. Ilmu adalah hidup kalau mudzakarah diulang-ulang. Di menurut saya itu kan hidup. Tapi kalau nggak pernah diulang-ulang ya lupa. Sama ya seperti itu. Nah, kita lihat sini barakallahu fikum. Bal wa yarudduna ala kulli man khalafahum min ahli bidah wad dalal. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka akan membantah setiap orang yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan ahli bidah wad dalal. Jadi bantahan, kalau kita dengar bantahan Ahlus Sunnah terhadap ahli batil, bantahan Ahlus Sunnah terhadap hizbiyyin, jangan alergi. Paham ya? Kalau kita masih alergi, telinganya ditutup, kemudian nggak mau dengar bantahan-bantahan, itu keliru. Berarti dia tidak ingin apa? Tidak ingin keselamatan. Kalau ingin keselamatan, justru kalau saudara-saudara kita Ahlus Sunnah membantah hizbiyyin, kita harus senang walaupun kita tidak mampu membantah, itu paham ya? Karena ada orang yang ingin membantu dan mau memurnikan dan menolong agama ini. Coba kalau nggak ada sama sekali, tidak akan nampak mana yang hak, mana yang batil. Paham ya? Oleh karena itu jangan seperti orang hizbiyun. Orang hizbiyun itu kalau dengar jarwah ta'dil marah mereka. Mau kita ini pengen belajar aja, walaupun beda-beda kelompok, tapi kan ujung-ujungnya sama, mencari surga katanya. Jadi nggak perlu bicarakan si fulan sesat, kelompok yang sesat, nggak perlu. Semuanya ikhwanuna, semua saudara kita, semuanya muslimun katanya. Keliru nggak ini? Keliru. Karena ujung-ujungnya nanti semua dianggap sama semuanya. Jadi nggak ada ya, ahlu bidah nggak ada, semuanya Ahlus Sunnah. Allah Ustaz, ya kan? Ke pasar atau cuma tablik lewat, Ahlus Sunnah, ikhwan kita ini. Pasar ketemu misalnya ADI atau misalkan Neva Muslimin atau misalnya Zutahrir. Ini mereka sudah nggak sesat mereka hebat kita ini. Nggak boleh kita bicarakan sama mereka. Ini adalah apa? Adalah pemikiran yang keliru. Paham ya? Pemikiran yang benar barakallahu fikum, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus memiliki apa? Memiliki jiwa yang lapang dan bersyukur ketika ada bantahan-bantahan Ahlus Sunnah terhadap ahlu bidah wad dalal, terhadap hizbiyyin. Kenapa? Karena tujuan bantahan tersebut
Bukan tujuan yang lain, melainkan agar menampakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Yang batil ditinggalkan, yang hak diambil. Seperti itu barakallahu fikum. Nah, jangan alergi. Sebagian mereka barakallahu fikum, dengan hizbiyun itu ya. Kalau misalkan datang kita datang rotasi pura-pura pamit. Ada pura-pura telinganya ditutup, ada yang pura-pura ngantuk, ada yang pura-pura macam-macam. Karena nggak ingin dengan seperti itu. Tahu ya? Bersamaan dengan itu, sebagian mereka hizbiyun, bersamaan dengan itu mereka misalnya jamaah tabligh itu apa sih? Mereka sesat. Nah, katanya nggak boleh menyesatkan orang. Dia sendiri menyesatkan. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Tanakut, keseberangan, kontradiksi. Allah Ta'ala. Kita lihat sini barakallahu fikum. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih, wa qad yunkiru Jahmiyyu hadza. Dan sungguh orang-orang Jahmiyah mengingkari hal ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang-orang Jahmiyah itu mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jahmiyah mengatakan Allah Ta'ala itu ada atau tidak? Ada. Tapi adanya Allah Ta'ala tidak punya sifat, tidak punya nama. Kita katakan ucapan ada itu sendiri. Yang namanya ada itu sendiri. Sifat bukan? Sifat. Berarti secara tidak langsung mereka mengucapkan dan bahasa dia sendiri. Ya nggak? Nah kalau nggak ada itu sesuatu atau bukan? Bukan sesuatu. Yang namanya sesuatu itu pasti ada. Yang namanya ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Karena alam itu ada alam ghaib, ada alam yang zahir yang nampak. Seperti itu. Jadi jangan sampai tertipu ya. Gayanya seperti itu. Allah Ta'ala itu ada nggak? Ada. Tapi adanya bagaimana? Nggak ada sifatnya, nggak ada namanya. Nah terus gimana? Tapi ada katanya. Nggak ada itu sifat atau bukan Pak? Iya ada itu sifat. Berarti keliru kamu. Paham ya? Nah, kalau ada itu sifat ngapain? Nggak ada sifat sama sekali. Ada itu sifat. Paham ya? Nah sekarang kita katakan berarti mereka apa? Menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada. Parah nggak? Parah. Menyerupakan sesuatu yang ada juga keliru. Apalagi menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada, tambah parah lagi gitu loh. Sama maksudnya? Nah, kita lihat sini qala Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahmatullahi alaihi, lida oleh karena ini qala mualliful qasidah berkata, pengarang qasidah, wa qad yunkiru Jahmiyyu hadza, dan sungguh Jahmiyah mengingkari hal ini, ai al-Jahmiyatul al-Mu'attilah wal Musyabbihah kulluhum yunkiruna ma dalat alaihi nususul kitab was sunnah min isbatil asma'i wal husna wa sifatil kamal bil khallaqil alim. Allah musta'an. Maknanya adalah orang Jahmiyah al-Mu'attilah yang mereka meniadakan semua nama dan semua sifat barakallahu fiik. Dan orang-orang Jahmiyah yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, seluruhnya mereka itu mengingkari apa-apa yang telah ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan As-Sunnah berupa apa? Di dalam menetapkan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna bagi zat yang maha pencipta dan zat yang maha tahu. Ditiadakan semuanya. Jahmiyah kemarin siapa pemimpinnya? Al-Jahm Sofwan. Al-Jahm Sofwan mengambil ilmu dari dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari Umar Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an mengambil ilmu dari Talut bin Ukhti Labid Ibnu Asam ila Yahudi. Talut Ibnu Ukhti. Talut bin Ukhti Labid Ibnu Asam ila Yahudi. Ujung-ujungnya dari orang Yahudi. Allah musta'an. Dan Syiah Rafidah kemarin, siapa pelopornya Syiah Rafidah kemarin? Dari Yahudi juga. Siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi juga. Kelompoknya dikenal dengan kelompok Sabaiyah. Allah musta'an. Dan kita lewati semuanya ya. Nah, kita lihat sini. Fa'ammal Jahmiyatu fa'innahum nafaw 'lillahi asma'ul husna wa sifatihi al-'ula fashabbahuhu bil adam. Ini parahnya di sini. Adapun orang-orang Jahmiyah, maka sungguh mereka telah meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi dan mulia, kemudian mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada. Parah ya? Parah. Kaitannya bagaimana?
menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang ada keliru, apalagi menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada. Paham ya? Mendekati perzinahan ada hukumnya haram, apalagi kalau berzina. Paham ya? Oleh karena Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinahan. Kata mereka, ini kan larangannya mendekati. Kalau zina sekarang nggak masalah katanya. Keliru nggak tuh? Keliru. Karena itu mafhum yang khas. Paham ya? Mafhum yang khas dari pemahaman yang benar-benar keliru. Larangan itu kan mendekati, Ustaz. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinahan. Larangannya kan mendekati. Kalau zina sekarang kan berarti boleh katanya. Kita katakan dari mana pendapat seperti itu? Caranya nggak gitu memahaminya. Mendekati aja dilarang, apalagi berzina lebih dilarang lagi gitu. Apa maksudnya ya? Nah, sudah lebih keliru itu ya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Li'anna alladhi la yusamma bismin wa la yusab bi sifatin fa huwa adam, dikarenakan sesuatu yang tidak dinamai dengan sebuah nama atau tidak disifati dengan sebuah sifat, maka itu adalah tidak ada. Sesuatu yang tidak dinamai dengan sebuah nama, tidak ada sifatnya atau tidak disifat dengan sebuah sifat, berarti tidak ada. Maksudnya ya. Nah, kalau yang namanya sesuatu itu pasti ada. Itu perlu diperhatikan itu. Nah, fal abidu minhum ya'budu adaman wal abidu minal musyabbihah ya'budu salaman. Ini konsekuensinya. Berarti orang yang beribadah dari kalangan Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena mereka menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada. Berarti mereka seakan-akan menyembah sesuatu yang tidak ada. Parah. Dan orang-orang musyabbihah dan orang-orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dan makhluknya, berarti dia beribadah menyembah berhala. Paham ya? Menyembah berhala. Patung, kayu, itu dikatakan Allah. Berarti menyembah berhala kan? Allah musta'an. Li'annahu syabbahallaha bi khalqihi. Dikarenakan dia menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Wa ahlus sunnati wal jamaati ya'buduna ilahan wahida huwallahu alladhi yajibu an yuta'a fala yu'sa wa yudkar fala yunsa wa yushkar fala yukfar la yastahiqu an ya'buda ahadun siwa. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada ilah yang satu yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib ditaati, tidak boleh dimaksiati, yang wajib untuk diingat, tidak boleh dilupakan, yang wajib untuk disyukuri, tidak boleh dikufuri, dan zat yang apa? Nah, barakallahu fikum, zat yang paling berhak untuk diibadahi, tidak ada yang lain yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya itu sambungan dari yang sebelumnya. Kata beliau, qala Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih, wa 'indana bimithaqi ma qulna haditsun musarrih. Naam. Jadi, ini masih bantahan terhadap yang sebelumnya. Karena rentetan dari masalah ru'yah. Rentetan daripada masalah apa? Ru'yah. Nah, mereka mengingkari ru'yah. Kenapa? Karena mereka sudah meyakini apa? Allah Ta'ala nggak punya nama, nggak punya sifat. Jadi ujung-ujungnya Allah Ta'ala nggak bisa dilihat. Nah, dibantah oleh Imam Abu Bakar bin Dawud, wa indana akal kami, dan kami dengan ucapan tersebut, ucapan bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat, bimitsaqi ma qulna haditsun sahih. Sebagai penguat apa yang kami ucapkan, hadis yang sangat jelas dan gamblang. Hadisnya siapa kemarin? Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kunyanya Abu Amr atau Abu Abdullah, beliau digelari dengan nama kemarin? Yusuf Hadil Ummah. Yusuf Hadil Ummah gelarnya. Nah, barakallahu fikum. Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Yusuf Hadil Ummah. Nah, kita lihat sini. Qala syarih asbabullah Syekh Zaid Hadi Al-Madkhali rahmatullah alaih. Wa qaluhu rahimahullah, dan ucapan beliau rahimahullah, wa indana bimithaqi ma qulna hadits musarrihu ay inda ahli sunnah wal jamaah alladhina yantiqu al-mu'allifu bilisanihim ma yusaddiqu lahum fi ru'yatil mu'minin li rabbihim huwa al-hadits sahih alladhi rawahu Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Maksudnya di sini adalah menurut ahli sunnah wal jamaah,
yang mu'alif ucapkan dengan lisan mereka, nah barakallahu fikum, adalah sebuah ucapan yang apa? Yang ucapan tersebut dibenarkan mengenai apa? Mengenai orang-orang mukminin akan melihat Rabb mereka. Apa yang membenarkan? Yang membenarkan adalah hadis yang terang-terangan, gamblang, jelas. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Yang diriwayatkan oleh sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, Jarir bin Abdullah al-Bajali, yang digelari dengan apa? Yusuf hadil ummah. Digelari dengan apa? Yusuf hadil ummah. Nah, sekarang pertanyaannya. Pertanyaan itu ringan, mudah dijawab bagi yang bisa. Yaitu Majus hadil ummah. Ini julukan untuk kelompok apa? Majusinya umat ini sebutan untuk kelompok siapa? Ada nas hadis Rasulullah mengatakan titik-titik Majus hadil ummah. Naam qadariyahnya. Rasulullah mengatakan al-qadariyatu Majus hadil ummah. In maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhadu janazahum. Artinya qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kalau mereka sakit enggak usah jenguk, kalau mereka mati enggak usah diikuti jenazahnya, kata Rasulullah. Paham ya? Karena apa? Karena qadariyah meyakini setiap hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Orang-orang Majus meyakini bahwa di alam semesta ini ada dua pencipta. Pencipta kebaikan yaitu cahaya, pencipta kejelekan yaitu kegelapan. Jadi ketika matahari terbenam, mereka beribadah. Ketika matahari terbit, mereka beribadah. Oleh karena itu, datang larangan kita sholat ketika matahari benar-benar terbit itu. Paham ya? Dan ada larangan ketika matahari terbenam kita ambil sholat. Karena para ulama telah menyebutkan larangan-larangan untuk sholat ada 5. Di 5 ini, yang 3 larangan keras, yang 2 larangan ringan. Yang larangan keras adalah ketika matahari terbenam. Kemudian ketika matahari terbit. Kemudian ketika matahari di tengah-tengah. Paham ya? Di tengah-tengah, kalau kita berdiri itu bayangkan kita benar-benar tengah-tengah, itu larangan keras. Larangan ringan setelah sholat subuh. Sama setelah sholat asar. Itu semuanya adalah waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Namun larangan-larangan ini, barakallahu fikum, perlu diperhatikan lagi, biar nggak timbul pertanyaan. Nah, barakallahu fikum, larangan-larangan ini nanti akan bisa terhilangkan ketika berhadapan dengan sholat yang dikenal dengan as-sholawat dawatul asbab. Sholat-sholat yang memiliki sebab. Misalkan, antum masuk masjid, kan sebelum duduk kan sholat 2 rakaat. Pas matahari terbenam, waktu itu juga boleh sholat 2 rakaat. Paham ya? Karena ada sebabnya, mau duduk. Antum mau nyolatkan jenazah, pas matahari terbit, pas itu ya, terbit. Nah, itu nanti juga apa? Diperbolehkan karena ada sebabnya sholat jenazah. Ada pun menyengaja, nggak ada sebab lainnya, tidak diperbolehkan. Contohnya, antum pada asalnya boleh nggak sholat 2 rakaat setelah subuh itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau antum mengganti 2 rakaat sebelum subuh yang terlewatkan, boleh diganti setelah subuh. Berarti sholat dawatul asbab namanya. Itulah itu berarti nggak timbul pertanyaannya. Kemudian berarti nggak boleh sholat setelahnya. Boleh kalau ada sebabnya. Itu dikenal para ulama as-sholawat dawatul asbab. Sholat-sholat yang memiliki sebab. Maafum sholat ya. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai keliru. Kita lihat sini. Nah, baik. Kita lihat sini barakallahu fikum wa bidakumullah. Wa taqaddama qariban, sungguh telah lewat dalam waktu dekat. Wa fihi isbatu ru'yatil mu'minin rabbihim fi ursatil qiyamah wa ma'ahumul munafiqun. Dan di dalam hal tersebut ada penetapan kaum mukminin melihat Rabb mereka di hari kiamat nanti pada mahsyar, dan juga wa ma'ahumul munafiqun. Dan orang-orang munafikun juga ada bersama mereka. Katanya enggak melihat. Yang tidak melihat itu adalah orang kafir. Orang-orang munafikun pun akan diperlihatkan tapi dengan penglihatan yang tidak menyenangkan. Paham ya? Nah, tapi orang-orang mukminun ketika melihat senang. Senang dan juga senang intinya. Wajahnya berseri-serian itu. Tapi orang-orang munafikun itu nanti walaupun istilahnya diperlihatkan
Tapi tidak diperlihatkan dengan apa? Dengan barakallahu fikum, dengan sesuatu yang menyenangkan, menyedihkan dan mengerikan. Barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa fil jannati khalisatun lil mu'minin. Adapun di surga murni, benar-benar murni untuk orang-orang mukminin saja. Nah, kama anna nusus kitab sunnah musarrihatun bi anna Allah tabaraka wa ta'ala lahul kamal mutlaq dzatan wa asma'an wa sifatin. Sebagaimana telah datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara terang-terangan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, yang sempurna, baik secara zatnya atau secara namanya atau sifatnya. Wa annahu la syabiha lahu min makhluqatih, dan bahwasanya tidak ada satupun dari makhluknya yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala tabaraka wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, barakallahu fiikum wa bikumullah. Insyaallah taala selanjutnya kita lanjut pada pertemuan yang akan datang habis zuhur nanti insyaallah taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.